Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembahasan kali ini masih membahas tentang penyetaraan reaksi redoks. Ya, kali ini akan membahas contoh penyelesaian soal dengan dua cara, yaitu cara setengah reaksi dan perubahan Bilox. Ya. Dalam soal ini, ya, setarakan reaksi dalam larutan asam. Ya, jadi akan kita selesaikan soal ini dengan setengah reaksi dan perubahan bilangan oksidasi. Ya. Cara setengah reaksi. Langkah pertama, pisahkan persamaan menjadi dua setengah reaksi, yaitu reaksi oksidasi dan reaksi reduksi. Pada video sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana cara penentuan Bilox suatu atom dalam suatu senyawa atau dalam ion poliatomik. Ya, jadi kalian harus memahami dan menghafalkan ketentuan-ketentuan tersebut untuk menyelesaikan soal ini. Kita lihat di sini. O dalam ketentuannya adalah min 2. Maka min 2 dikali 4, ya. Min 2 dikali 4, di sini totalnya sama dengan min 2, maka C2 di sini nilainya adalah plus 6, ya. Karena ada 2, maka di sini adalah plus 3. Berarti 2 kali plus 3, maka C-nya adalah plus 3. Ya. Pada CO32 min, totalnya adalah min 2. Kita tahu di sini O-nya min 2 dikali 3, maka C-nya adalah plus 4. Untuk reaksi reduksi, kita lihat di sini O-nya adalah min 2, ya. Min 2 dikali 4, totalnya adalah min 1, maka Mn-nya kita tahu adalah plus 7. Kemudian pada MnO2, di sini adalah senyawa netral, O-nya min 2 dikali 2, maka Mn-nya adalah plus 4. Langkah 2. Setarakan atom-atom selain O dan H dalam masing-masing setengah reaksi. Ya, untuk yang oksidasi kita lihat, C di kiri 2, C di kiri 2, di kanan 1, maka kita letakkan angka koefisien di depan CO3 2 min. Ya, maka akan menjadi setara. Ya. Kemudian yang reduksi kita lihat, MnO4 min di kiri, Mn-nya 1. Pada MnO2, Mn-nya 1. Maka ini sudah tidak perlu disetarakan lagi, sudah sama ya. Kita lanjutkan langkah ketiga. Kalau langkah 2 itu menyetarakan atom-atom selain O dan H, langkah ketiga baru menyetarakan atom O dan H. Untuk suasana asam, tambahkan H2O untuk menyetarakan O, dan untuk menyamakan H dengan menambahkan H+. Kita lihat pada oksidasi, O-nya di kiri ada berapa? Ada 4. Di kanan ada 6. Maka kita tambahkan H2O di sebelah kiri. Ya, sebanyak berapa? Sebanyak kekurangannya. Berarti 2 H2O. Ya. Kita lihat. Kemudian setelah itu untuk menyetarakan H+, karena di kiri sudah kita tambahkan. Sudah kita tambahkan H2O, maka H di kanan itu harus kita tambahkan 4H+, karena di sini 2H2. Maka harus kita tambahkan 4H+ di kanan. Untuk reduksi kita lihat. O-nya di kiri berapa? 4, di kanan 2. Maka yang ditambahkan H2O di sebelah mana? Sebelah kanan. Sebanyak berapa? Kekurangannya 2. Berarti 2H2O. Nah, untuk menyamakan H-nya bagaimana? Kita tambahkan H+ di kiri, di sisi lainnya. Ya. Kalau di sini ada 2 kali 2 berarti 4H+, maka sisi lainnya kita tambahkan H+, ya, untuk menyetarakan jumlah H-nya. Maka menjadi demikian. 4H+ di kiri, ya, posisinya untuk menyamakan tadi yang ditambahkan 2H2O tadi, ya. Kita lanjutkan. Langkah 4. Tambahkan elektron pada salah satu sisi dari masing-masing setengah reaksi untuk menyetarakan muatan. Jadi pertama menyetarakan atom, ya kan? Kemudian menyetarakan atom selain O dan H, kemudian menyetarakan atom O dan H, kemudian menyetarakan muatan dengan menambahkan elektron. Ya, kita lihat untuk oksidasi kita hitung muatannya. Ya,
H2O 0 ya. Kemudian di sini C2O42 min di kiri berarti min 2 ya. Di kanan kita lihat 2 kali min 2 berarti min 4. Ditambah berapa? 4 kali plus 1 ya. Berarti totalnya ini kan 0. Ini min 4, ini plus 4, 0. Nah, untuk menyamakan muatan dengan menambahkan elektron. Elektron itu adalah bermuatan negatif. Letakkan di mana elektronnya kira-kira? Elektronnya letakkan di kanan. Kita lihat di sini min 2, di sini 0. Maka yang kekurangan elektron artinya yang lebih besar kita tambahkan elektron. Karena elektron itu bermuatan negatif. Ya. Berarti tambahkan 2 elektron di kanan. Ya, jadi seperti ini. Kita lanjutkan yang reduksi. Kita periksa muatannya. Di sini 4H+. Berarti 4 plus ditambah min 1. Totalnya adalah plus 3. Di kanan 0. Berarti di mana yang kita tambahkan elektron? Di sisi kiri. Sebanyak 3 elektron. Ya, menjadi demikian. Nah, kita lanjutkan langkah 5. Langkah 5 berarti untuk menyamakan elektron yang diterima di kiri dengan di kanan atau pada reaksi reduksi dan oksidasi kita samakan dengan koefisien ya. Kita lihat di oksidasi ada 2 elektron yang terlibat, di reduksi ada 3 elektron yang terlibat, maka kita kali silang ya. Yang oksidasi kita kali 3, yang reduksi kita kali 2. Ya, setelah itu kita jumlahkan kedua setengah reaksi ya. Kita lihat. Oksidasi setelah dikalikan 3 menjadi 6H2O ya plus 3C2O42 min menghasilkan 6CO32 min plus 12H plus ditambah 6 elektron ya. Tujuannya tadi mengalihkan silang untuk menyamakan elektron ya. Elektron yang diterima dengan elektron yang dilepaskan ya. Ini dilepaskan dengan yang diterima itu harus sama. Ini sudah 6 elektron, yang reduksi juga harus 6 elektron ya. Semua dikalikan dengan 2, maka seperti ini. Nah, ini akan bisa hasilnya meniadakan. Kita coret 6 elektron di kiri dengan di kanan. Kemudian, kalau ada yang sama di sisi kiri dan di kanan juga saling meniadakan. Ada apa di sini? Ada H2O. Di kiri ada 6H2O, di kanan ada 4H2O. Maka saling meniadakan. Lebih banyak di mana kiri dengan di kanan? Lebih banyak di kiri. Sebanyak berapa? 2H2O. Kemudian ada apa lagi yang sama? Yang sama ada H+, ya. Kita lihat H+-nya di kanan ada 12H+, di kiri ada 8H+. Kita coret, kemudian sisa sebanyak 4H+ di kanan. Sehingga menjadi reaksinya ya seperti ini. Nah, ini sudah langkah terakhir ya. Tinggal memeriksa jumlah atom kiri dengan di kanan. Ya, masih soal yang sama. Ya, tapi di sini kita akan menyelesaikan soal dengan cara perubahan bilangan oksidasi. Ya, langkah pertama, tentukan atom-atom yang mengalami perubahan biloks. Ya, tadi karena soalnya masih sama, ya, kita sudah membahas bagaimana cara menentukan bilangan oksidasi masing-masing, ya. Yaitu tadi kita ingat bahwa yang berubah adalah Mn dan C, ya. Mn di sini pada MnO4- biloksnya plus 7, ya. Kemudian pada C2O42- biloksnya adalah plus 3. Ya. Pada MnO2 biloksnya adalah plus 4. Pada CO32- biloksnya adalah plus 4. Berarti yang berubah di sini adalah Mn dari plus 7 ke plus 4. Ya. Kemudian C yang di kiri ya, pada C2O42- itu dari biloksnya plus 3 ya, menjadi plus 4. Ya, itu yang berubah ya, atom-atom yang mengalami perubahan biloks. Ya. Kita lanjutkan pada langkah kedua. Setarakan jumlah atom yang berubah biloksnya dengan menambahkan koefisien di depan zat tersebut. Kita lihat, Mn di kiri dengan di kanan sudah sama. C di kiri dengan DC kanan belum sama. Ya, maka kita setarakan dengan menambahkan angka koefisien. Ya, berarti di C-nya ya, kita tambahkan angka 2. Ya. Setelah itu, kita lihat di sini bahwa yang mengalami kenaikan bilangan oksidasi yang mana, yang mengalami penurunan bilangan oksidasi yang mana. Tadi sebetulnya sudah dibahas ya. Sekalian di sini diperlihatkan mana reduksi, mana oksidasi.
berarti Mn ya, dari plus 7 ke plus 4 itu turun atau reduksi, ya, mengalami penurunan bilang oksidasi, sedangkan pada C2 ke 2C, ya, 2CO3, 2- tadi sudah kita bahas, ya, ditambahkan angka koefisien di sini, kemudian berarti di sini di logsnya tadi plus 3 untuk satu atom C, karena di sini C2 kita kembalikan menjadi plus 6, ya. Di sini pun tadi plus 4, maka dikali 2 di sini menjadi plus 8. Maka mengalami, jadi hati-hati di sini sudah dikalikan dengan angka indeks dan angka koefisiennya, ya. Untuk mengetahui perubahan bilangan oksidasinya mengalami berapa penurunan dan berapa kenaikannya. Oke. Nah, di sini yang berubah yaitu berarti Mn dan C ya sudah setara ya Mn dan C-nya. Kita lanjutkan pada langkah berikutnya. Ya, penurunan dan kenaikan bilangan oksidasinya. Dari plus 7 ke plus 4 berarti mengalami penurunan 3 elektron. Dari plus 6 ke plus 8 berarti mengalami kenaikan 2 elektron. Ya. Selanjutnya, langkah keempat, setarakan jumlah kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi dengan cara mengubah koefisien jumlah atom dan molekul. Ya, dari atom-atom yang berubah bilangan oksidasinya. Ya, kita lihat. Tadi sudah dibahas dari plus 7 ke plus 4 ya, mengalami penurunan 3 elektron ya. Dari plus 6 ke plus 8 itu mengalami kenaikan 2 elektron. Maka untuk menyamakan kenaikan dan penurunan elektron kita kali silang ya. Berarti yang dikali silang MnO 4-nya kita kali 2, MnO2-nya juga kita kali 2. C242- kita kali 3 ya. 2CO3 2- kita kali 3 sehingga menjadi demikian ya. Ya, ini sudah dikali 3 ya. Oke, kita lanjutkan. Langkah 5. Nah, karena ini dalam suasana asam, maka untuk menyetarakan muatan, kita menambahkan H+ ya pada suasana asam. Ya. Kemudian untuk menyetarakan H, kita tambahkan H2O. Kita lihat. Ya, berarti kita hitung muatannya. Di kiri ada berapa? 2- ya, atau -2 di sini ya kan? 2 dikali -1, berarti -2. Di sini ada berapa? 3 kali -2. Berarti totalnya berapa di kiri? -8 ya. Di sini 0 ya pada 2MnO2. Kemudian di sini ada 6 kali -2. Berarti -12. Nah, di sini -8 sama di sini di kanan ada -12. Maka untuk suasana asam kita tambahkan H+. Yang ditambahkan yang mana? H+ itu kan yang bermuatan positif. Nah, berarti yang kita tambahkan ya itu di sebelah kanan. Kenapa? Supaya jadi yang ditambahkan itu yang kurang, karena H itu positif berarti ditambahkan ya supaya bertambah gitu loh. Jadi yang ditambahkan itu yang kecil ya, muatannya yang lebih kecil kita tambahkan H+ ya. Sebanyak 4. Maka menjadi demikian ya. Kemudian baru kita tambahkan H2O untuk menyamakan jumlah H-nya ya. Nah, kalau di sini ada 4H+ di kanan itu ada 4H+, maka di kiri kita menambahkan 2H2O ya. Langkah 6, kita periksa apakah jumlah atom dan muatannya sama di kedua sisi. Kita lihat. Mn di kiri dengan di kanan ya. Kita periksa Mn di kiri 2, di kanan 2. Oke. Kemudian C. Kita lihat C di kiri 3 kali 2, di kanan 6. H di kiri 2 kali 2 ya, di kanan 4. O ya, di kiri 2 ya, ditambah 2 kali 4 ya, ditambah 3 kali 4. Berarti 22 ya. Kemudian kita cek di kanan. 2 kali 2.
itu 4 ditambah 6 kali 3. 6 kali 3, 18. Ya, 22 juga. Berarti sama. Ya, berarti kita periksa muatannya. Di kiri, ya ini 0, kemudian ditambah 2 kali min 1, ya, ditambah 3 kali min 2, ya, totalnya adalah min 8 di kanan, ya. Di sini 0, kemudian ditambah 6 kali min 2. 6 kali min 2, min 12 ditambah 4H plus, ya. Berarti betul, yaitu sama adalah min 8, kiri dengan kanan. Ya, berarti ini jawabannya sudah selesai. Dan jawaban ini sama dengan jawaban ketika kita menyelesaikan soal ini dengan cara setengah reaksi, ya. Bisa kalian periksa tadi pada slide sebelumnya, ya. Boleh kita periksa. Oke. Sampai di sini pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton channel ini. Jangan lupa subscribe, like, and share. Dan jangan lupa juga untuk mengaktifkan lonceng untuk melihat video-video selanjutnya.